Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membahas terkait nasab Ba'alawi yang masih terus menjadi polemik di Indonesia berkat tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan satu kitab baru yang belum pernah saya bahas, yang mana dalam kitab ini saya menemukan satu hal yang menjadikan tambah kuat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kitab ini bernama Kitab Alaqatul Yaman bi Ahlil Bait yang dikarang oleh Al-Hasan bin Ali bin Jabir Al-Habl yang wafat pada tahun 1079 Hijriah. Pembahasan dalam kitab ini cukup panjang, yaitu ada 10 halaman yang mengulas terkait apakah Ba'alawi cucu Rasul atau bukan. Namun harus saya jelaskan secara keseluruhan agar menjadi jelas dan terang benderang. Tetapi sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe. Kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Yang akan saya bahas adalah kitab Alaqatul Yaman bi Ahlil Bait. Fokus pada halaman 171 sampai 180. Teksnya tidak akan saya baca, artinya teks Arabnya tidak akan saya baca karena terlalu panjang, ada 10 halaman. Namun akan saya artikan dengan bahasa Indonesia secara langsung sehingga penonton bisa jelas. Dalam halaman 171 bagian kedua, di sini ada nama Alawi. Artinya dalam dalam halaman 171 sampai halaman 180 ini menjelaskan tentang seluruh keturunan Nabi, baik dari jalur Hasan maupun jalur Husain yang hijrah ke Yaman. Lah, apakah nama Alawi itu ada atau termasuk orang yang hijrah ke negeri Yaman? Bagian yang kedua adalah Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib ini datang ke Yaman pada tahun 207 Hijriah. Memberontak karena para pekerja di Yaman telah menganiaya rakyat. Ia pun dibaiat oleh rakyat Yaman. Ketika Al-Ma'mun Al-Abbasi yakin bahwa Yaman akan jatuh di bawah kekuasaannya, ia mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Dinar bin Abdullah ke Yaman dan memberikan keamanan kepada Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi. Nah, di sini ada nama Alawi, tetapi Alawi di sini bukan Alawi atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di sini ada nama Alawi, tetapi Alawi di sini adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib
Jadi beda Alawi di sini itu beda dengan Alawi sebagai moyangnya dari Ba'alawi. Nah, Alawi di sini ini keturunan Rasul, asli keturunan Rasul bin Ali bin Abu Thalib. Ini datang ke Yaman pada tahun 207 Hijriah. Ini memberontak, datang ke Yaman itu memberontak karena melihat para pekerja di Yaman itu menganiaya rakyat Yaman. Bahkan Alawi ini mendapat perlindungan dari Al-Ma'mun Al-Abbasi. Dan Al-Ma'mun Al-Abbasi ini mengirim pasukan besar untuk melindungi Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi, yang mana pasukan yang dikirim oleh Al-Ma'mun Al-Abbasi ini dipimpin oleh Dinar bin Abdullah. Al-Alawi tahu tidak ada ruang untuk perlawanan, dan demi menyelamatkan nyawa orang Yaman, ia meninggalkan masalah itu. Setelah itu, sejauh pengetahuan saya tidak mendapat kabar apapun tentang pemberontak Alawi. Jadi, penulis kitab ini tidak mengetahui kelanjutan dari cerita Alawi. Pokoknya, cerita yang tertulis adalah Alawi itu hijrah ke Yaman tahun 207 Hijriah. Dan datang ke Yaman itu karena tidak tega melihat rakyat Yaman ini disiksa oleh para pekerja di sana. Jadi Alawi ini datang ke situ untuk membela rakyat Yaman. Namun keberadaan Alawi ini tidak aman, sehingga Al-Ma'mun Al-Abbasi ini harus melindungi dari Alawi dengan mengirimkan pasukan yang sangat banyak di bawah pimpinan Dinar bin Abdullah untuk melindungi Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi. Tetapi kisah selanjutnya tentang Alawi ini tidak diketahui. Kabar berita selanjutnya ini tidak diketahui. Jadi dalam halaman 171 kitab Alaqatul Yaman bi Ahlil Bait ini penulis tidak menemukan keberlangsungan sejarahnya, hanya sampai di situ. Kemudian saya masuk di halaman 171. Di sini ini akan menjelaskan sampai nanti pada halaman 180 ini akan menjelaskan seluruh Ahlul Bait Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun jalur Husain yang hijrah ke Yaman. Ini terangkum oleh saya itu ada 32 nama. Dan dari 32 nama ini tidak ada nama Alawi, moyang dari Pak Alawi. Lebih-lebih Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini nggak ada. Di sini nggak ada nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi bagian kedua, hijrah Ahlul Bait ke Yaman. Yaman dianggap sebagai tempat berlindung yang lebih aman dibandingkan dengan negara-negara lain karena karakteristik lingkungannya seperti pegunungannya yang tinggi, letak geografisnya, dan jaraknya dari pusat khilafah. Hal ini juga disebabkan oleh kepatuhan orang-orang Yaman terhadap Ahlul Bait. Karena alasan ini, orang-orang Alawi berbondong-bondong datang ke Yaman sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, di sini Alawi itu datang ke Yaman. Tetapi Alawi yang ditulis dalam kitab ini bukan Alawi moyang Ba'alawi. Alawi yang tadi di atas saya sebutkan yang hijrah ke Yaman pada tahun 207 Hijriah. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali berkata, seseorang yang aku percayai mengatakan kepadaku bahwa Al-Mansur telah menghasut pembunuhan kaum Alawi hingga sebagian besar dari mereka mengungsi ke Yaman. Nah, di sini ketemu. Jadi
Bani Alawi yang datang ke Yaman ini menurut sumber dari Abu Hamid Al-Ghazali bahwa Al-Mansur ini telah menghasut pembunuhan kaum Alawi hingga sebagian besar dari mereka itu mengungsi ke Yaman. Jadi alasan bahwa Alawi keturunan asli Rasulullah itu mengungsi ke Yaman itu karena tidak aman, karena dihasut oleh Al-Mansur agar mereka semua dibunuh. Nah, untuk merinci migrasi ke Yaman tersebut, kami akan menyebutkannya dalam 7 poin sebagai berikut. Nah, poin yang pertama, yaitu Imam Hasan. Ini akan menjelaskan keturunan-keturunan dari Imam Hasan atau Sayyidina Hasan yang hijrah ke Yaman. Nomor 1, yang hijrah ke Yaman dari keturunan Sayyidina Hasan yaitu bernama Imam Yahya bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Rabtah binti Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ia datang ke Sana'a pada tahun 170 Hijriah dan tinggal di sana selama berbulan-bulan, dan para ulama Yaman mengambilnya. Kemudian ia berdakwah kepada Allah di negeri Dailam pada tahun 175 Hijriah pada masa Harun ar-Rasyid. Kemudian keturunan dari Sayyidina Hasan yang hijrah ke Yaman yang nomor 2 ini bernama Sayyid Ali bin Thohir bin Zaid bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Datang ke Yaman. Al-Marwazi berkata dia memiliki seorang putra di Sana'a, tapi tidak dijelaskan putranya siapa. Kemudian yang nomor 3 dari jalur Al-Hasan yang pindah ke negeri Yaman atau yang berhijrah ke negeri Yaman yaitu ada Imam Al-Qasim Ar-Razi bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini datang ke Yaman ketika pasukan sedang menuju untuk mencarinya. Jadi karena jiwanya terancam sehingga hijrah ke Yaman. Kemudian yang keempat, Sayyid Thohir bin Al-Hasan bin Muhammad bin Thohir bin Zaid bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kepala Sana'a Yaman. Kemudian yang kelima, ada Imam Al-Hadi Yahya bin Al-Husain bin Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Ummul Hasan. Ibunya Ummul Hasan adalah Fatimah binti Al-Hasan bin Muhammad bin Sulaiman bin Daud bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di Madinah pada tahun 245 Hijriah. Ia datang ke Yaman pada tahun 280 Hijriah dan sebagian besar imam di Yaman berasal dari keturunannya. Kemudian yang keenam, keturunan Sayyidina Hasan yang hijrah ke Yaman ini ada Imam Al-Murtadha Lidinillah Muhammad bin Al-Imam Al-Hadi, lahir di Madinah pada tahun 278 Hijriah. Ia datang bersama ayahnya Al-Hadi ke Yaman dan dibaiat menjadi imamah pada tahun 298 Hijriah. Ia adalah seorang ulama yang saleh dan zuhud dan memiliki karya-karya besar termasuk Al-Usul fit Tauhid, Wal-Adi, Al-Idah fil Fiqhi, dan banyak lainnya. Ia meninggal di Sa'adah pada tahun 310 Hijriah. Makamnya berada di sebelah makam ayahnya Imam Al-Hadi. Ia memiliki anak-anak yang bernama Abu Muhammad Al-Qasim, Ismail, Ibrahim, dan Ali yang keturunannya berada di Gorgon, dan Abdullah yang keturunannya berada di Dilam dan Yaman, dan Musa serta Yahya yang keturunannya berada di Dilam.
dan Al-Hasan yang keturunannya berada di Shiraz, Tabaristan, Isfahan, dan Al-Husain yang keturunannya berada di Rai dan distrik-distriknya, dan Ahfas, Tabaristan, dan Al-Qasim, Isa, dan Muhammad. Yang nomor 7, jalur Al-Hasan. Keturunan Sayyidina Al-Hasan yang hijrah ke Yaman adalah Sayyid Yusuf bin Muhammad Al-Hasani, datang bersama Imam Al-Hadi. Kemudian nomor 8 ada Sayyid Al-Alamah Al-Hasan bin Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini datang ke Yaman bersama keponakannya Al-Hadi dan makamnya berada di Sa'adah. Konon makamnya berada di sebelah makam Imam Al-Murtado. Kemudian yang ke-9, keturunan Sayyidina Hasan hijrah ke Yaman. Ini ada Sayyid Al-Alamah Abdullah bin Al-Husain bin Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah ibu dari saudara laki-lakinya Al-Hadi. Ia datang ke Yaman bersama saudaranya Imam Al-Hadi. Ia adalah seorang ulama yang memadukan sifat-sifat keutamaan. Nomor 10, keturunan dari Sayyidina Hasan yang datang ke Yaman ada Sayyid Ali bin Al-Abbas Al-Hasani, datang dari Tabaristan ke Yaman pada masa pemerintahan Al-Hadi dan menjadi agennya di gunung. Kemudian yang ke-11 ada Sayyid Abu Turab Muhammad bin Al-Abbas Al-Alawi, datang pada masa pemerintahan Al-Hadi dan merupakan salah satu pendukungnya. Al-Alawi di sini bukan Alawi dari Pak Alawi loh. Kemudian yang nomor 12 ada Sayyid Ali bin Sulaiman bin Al-Qasim Ar-Razi, datang pada masa pemerintahan Al-Hadi dan Imam Al-Hadi menggantikannya di Sanaa. Yang ke-13, keturunan Sayyidina Hasan yang datang ke Yaman ada Sayyid Musa bin Sulaiman bin Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, datang ke Sanaa dan dibunuh di sana. Artinya Sayyid Musa itu meninggal di Sanaa. Kemudian yang nomor 14 ada Sayyid Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Qasim Ar-Razi yang tiba pada masa pemerintahan Al-Hadi dan merupakan salah satu pendukungnya. Yang nomor 15 adalah Sayyid Ali bin Al-Hasan bin Al-Qasim Ar-Razi yang tiba pada masa pemerintahan Al-Hadi dan merupakan salah satu pendukungnya. Yang nomor 16 ada Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Al-Qasim Ar-Razi yang tiba pada masa pemerintahan Al-Hadi dan merupakan salah satu pendukungnya. Yang nomor 17 keturunan Sayyidina Hasan yang datang ke Yaman ada Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Al-Qasim Ar-Razi yang tiba pada masa pemerintahan Al-Hadi dan merupakan salah satu pendukungnya. Nomor 18 ada Sayyid Al-Hasan bin Muhammad bin Thohir bin Zaid bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang datang ke Sanaa dan mempunyai seorang putra di sana bernama Thohir. Yang nomor 19 ada Sayyid Muhammad bin Ali ibnu Abdullah bin Muhammad ibnu Al-Qasim Ar-Razi yang meninggal di Yaman dan keturunannya termasuk As-Sam, Abu Alail, dan Abu Abdullah At-Tamimi. Nomor 20 keturunan Sayyidina Hasan yang datang ke Yaman ada Sayyid Yusuf bin Muhammad bin Yusuf Al-Ahdar bin Ibrahim bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang datang ke Yaman dan merupakan Amir Hadramaut. Yang nomor 21 ada Imam An-Nasir Lidinillah Ahmad Ibnu Yahya Al-Hadi yang datang dari Hijaz ke Yaman setelah kematian ayahnya Imam Al-Hadi. Dia memiliki keluarga besar di Yaman. Jadi di Yaman ini justru yang terbanyak atau yang mayoritas keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani. Yang nomor 22 ada Imam Al-Mansur Billah Abu Al-Husain Al-Qasim bin Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Imam Al-Qasim bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lahir pada tahun 310 Hijriah.
Dia datang ke Yaman dan mengumumkan seruannya pada tahun 388 Hijriah. Nah, ini Imam Al-Mansur Billah. Ini kalau dalam kitab-kitab Balawi, ini masa hijrahnya tidak selisih jauh. Di sini Imam Al-Mansur Billah ini datang ke Yaman ini tahun 310 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diceritakan dalam kitab-kitab Balawi ini datang ke Yaman pada tahun 317. Tetapi tidak tercatat sama sekali di kitab ini. Saya lanjutkan. Imam Al-Mansur ini menjadi imam Yaman hingga wafat pada tahun 393 Hijriah. Ia memiliki anak-anak yang bernama Al-Husain, Sulaiman, Yahya, Abdullah, Ali, dan Ja'far. Ia memiliki banyak keturunan di Yaman. Yang nomor 23 dari jalur Hasani ada Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Muhammad bin Ja'far Qaum bin Abdurrahman bin Al-Qasim bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Al-Marwazi mengatakan bahwa dia pergi ke Sana'a, Yaman, dan dia memiliki seorang putra, 2 saudara laki-laki, dan 2 paman. Ibnu Ambah berkata diantaranya, di Sana'a, Yaman, Bani An-Nasir Ahmad bin Yahya Al-Hadi bersaksi tentang silsilah mereka. Saya berkata, di antara mereka adalah paman Sayyid Abu Abdullah Muhammad, yaitu Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Ali, yang keturunannya adalah Imam An-Nasir Yahya As-Saraji yang wafat pada tahun 696 Hijriah, dan dia memiliki keturunan di Yaman. Nomor 24, keturunan Sayyidina Hasan yang hijrah ke Yaman, ini ada Imam Abu Al-Fath At-Tailami An-Nasir bin Al-Husain bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Abdullah bin Ali bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, datang ke Yaman dari Thailand dan berdakwah di sana pada tahun 437 Hijriah. Ia tetap menjadi imam sampai ia syahid pada tahun 444 Hijriah oleh Ali bin Muhammad As-Sulaihi dari golongan Ismailiyah, dan makamnya berada di Damar. Ia memiliki anak Al-Husain dan ia memiliki keturunan di Yaman. Kemudian yang nomor 25 ada Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang qori yang ulung, seorang penyair, seorang sahabat dari ahli silsilah Ali bin Abi Al-Ghanaim Al-Umari. Dia datang ke Yaman dan terbunuh di sana. Selanjutnya, keturunan Sayyidina Hasan yang hijrah ke Yaman, ini ada Sayyid Al-Alamah Mujtahid Ahmad bin Mir bin An-Nasir bin Marsa bin Al-Murtado bin Abi Zaid bin Al-Hasan bin Ismail bin An-Nasir bin Abi Al-Husain bin Ad-Da'i bin Abi Ya'la bin Khalifah bin Abi Zaid Ahmad bin Ismail Al-Fatih bin Al-Qasim bin Ahmad bin Ismail bin Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau datang ke Yaman bersama seluruh keluarga Muhammad dari Irak ke Yaman untuk mengunjungi Imam Al-Mu'ayyad Billah Yahya bin Hamzah. Beliau tiba di Yaman dan Imam telah meninggal dunia, maka beliau mengunjungi Imam Ali bin Muhammad di Sa'adah. Kemudian beliau mengunjungi putranya Imam Solahuddin dan beberapa ulama. Sayyid Al-Alamah Ibrahim bin Al-Qasim berkata, tidak disebutkan apakah beliau kembali ke Yaman, ke negaranya, atau meninggal di Yaman. Sayyid Al-Alamah dan sejarawan terkemuka Amir bin Muhammad Al-Hasani berkata, mereka yang kumaksud adalah keluarga Abu Thalib di Yaman. Ada 2 golongan, mayoritas adalah Hasaniyah dari anak-anak Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, dan sebagian dari mereka adalah jumlah yang sedikit, khususnya dari anak-anak Al-Husaini bin Ali bin Abu Thalib. Nah, di sini ketemu
Jadi bahwa di Yaman ini mayoritas dzurriyyah Rasul ini justru dari jalur Al-Hasani, bukan dari jalur Al-Husaini. Dan Ba'alawi ini mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Al-Husaini. Tetapi tidak tercatat hijrahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir sebagai moyang Ba'alawi ke Yaman dalam kitab ini. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu dzurriyyah Rasulullah dari jalur Imam Husain yang hijrah ke Yaman. Ini akan dibahas di sini. Yang nomor 27 berarti lebih sedikit ketimbang Al-Hasani. Jadi Al-Hasani itu ada 6, ada 26 yang hijrah ke Yaman. Berarti dari Al-Hasani yang hijrah ke Yaman ini cuma ada 6. Sementara dari Al-Hasani ini ada 26. Sementara dari Al-Husaini ini ada 6 Sayyid yang hijrah ke Yaman. Yaitu yang nomor 27 ini saya global secara keseluruhan. Baik dari jalur Al-Hasani maupun jalur Al-Husaini. Ini yang nomor 27, keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman, ini adalah pemimpin revolusi Sayyid Ibrahim bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, datang ke Yaman dari Mekah sebagai pemberontak pada tahun 200 Hijriah dan merebut kekuasaan Yaman. Ia berperang melawan banyak tentara Abbasiyah. Ia dijuluki Al-Jazar, si Jagal, dan meninggal setelah tahun 222 Hijriah. Kemudian nomor 28, ini keturunan Rasul dari jalur Al-Husaini. Ada Sayyid Ja'far bin Ibrahim, Ibnu Musa, Ibnu Ja'far, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Al-Husain, Ibnu Ali, Ibnu Abi Thalib, yang tinggal di Yaman bersama ayahnya. Yang nomor 29, keturunan Rasulullah jalur Al-Husaini yang hijrah ke Yaman, ada Sayyid Harun bin Muhammad bin Ahmad bin Harun bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang datang ke Yaman pada abad keempat. Dikatakan bahwa dia mempunyai seorang putra di sana. Nah, kemudian yang nomor 30, ada Sayyid yang Agung Al-Husain bin Muhammad bin Al-Qasim bin Yahya bin Al-Husain bin Al-Husain bin Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, datang ke Yaman dari Taif sebagai pendukung Imam Al-Mansur Billah Al-Qasim Al-Ayani. Dia adalah seorang guru besar dengan kedudukan tinggi Raja Damar dan negeri-negeri Madhij, Jahron dan Alhan, dan dia memerintah Sana'a selama beberapa hari. Dia meninggal pada tahun 394 Hijriah dan makamnya berada di Aden, Masjid Damar. Dia memiliki putra Al-Qasim dan dia memiliki keturunan di Yaman. Kemudian yang nomor 31, keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman, ada Sayyid Abdullah bin Al-Qasim bin Muhammad bin Umar bin Yahya bin Al-Husain bin Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Ini datang ke Yaman pada abad keempat Hijriah. Kemudian yang terakhir atau yang 33, yang terakhir yang nomor 32, yaitu Sayyid Al-Alamah Pangeran Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Ibnu Muslim Al-Husaini, Emir Madinah, datang ke Yaman pada masa pemerintahan Imam Al-Mansur Billah Al-Qasim Ibnu Ali Al-Ayani dan meminta dukungannya. Oh, berarti ada 33. Jadi keturunan Rasulullah yang hijrah ke Yaman ini ada 33. Yaitu yang terakhir ada Sayyid Ali bin Ibrahim bin Yusuf bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Idris bin Ja'far bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini datang ke Yaman ketika Tatar menyerbu Baghdad pada masa Imam An-Nasir As-Saroji, dan dia memiliki putra Hamzah
dan dia memiliki banyak keturunan di Yaman. Kemudian ulama terkemuka Ali bin Abdullah bin Al-Qasim berkata, adapun keturunan Nabi dari jalur Husain yang mulia, ini sebagian besar dari mereka berada di wilayah selain Yaman, di negeri-negeri Islam. Ulama dan sejarawan terkemuka Amir bin Muhammad Al-Hasani berkata, mereka yang terkenal di antara para Husain di Yaman adalah kelompok terbatas, termasuk Imam Yahya bin Hamzah, dan keturunannya orang-orang mulia dari Haus. Ini dari kitab Al-Qatul Yaman bi Ahlil Bait dari halaman 171 sampai halaman 180 yang menyebutkan seluruh dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun jalur Husain yang hijrah ke Yaman jumlahnya ada 33. Berarti yang 26 itu dari Sayyidina Hasan dan yang 7 itu dari Al-Husain. Jadi yang dari jalur Al-Husain ini cenderung lebih sedikit yang hijrah ke Yaman. Dari 33 nama yang tertulis dalam kitab ini tidak menyebutkan adanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah ke Yaman pada tahun 317 Hijriah. Padahal di sini juga tercatat nama-nama keturunan Rasulullah yang hijrah di tahun yang lebih muda dari hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa Ahmad bin Isa Al-Muhajir namanya tidak tertulis dalam kitab ini sebagai keturunan Rasulullah jalur Al-Husaini yang hijrah ke Yaman? Berarti bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa memang Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini tidak ada periwayatan hijrah ke Yaman. Nah, berarti bisa kita ambil satu kesimpulan. Cerita-cerita dalam kitab Ba'alawi ini bisa jadi ngarang atau bisa kita curigai. Jangan-jangan Alawi itu adalah yang dimaksud Alawi yang bin Abdurrahman tadi, bukan Alawi yang diklaim sebagai moyang Ba'alawi. Karena kaum Alawi atau Bani Alawi ini banyak dibunuh. Nah, setelah sejarahnya Alawi itu hilang, kemudian muncullah orang-orang yang ngaku sebagai Alawi, sebagai keturunan Rasulullah. Ini mungkin saja. Pada intinya, kitab Al-Qatul Yaman bi Ahlil Bait ini tidak mencantumkan Alawi atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini sebagai keturunan Rasulullah jalur Husaini yang hijrah ke Yaman. Berarti fake, jelas bahwa kitab ini bisa dijadikan sebagai pembatal nasab Alawi karena tidak ada nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tidak tertulis dalam kitab ini. Berarti jelas bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang dikatakan hijrah dari Irak ke Yaman pada tahun 317 itu mungkin hanya cerita yang dibuat-buat. Ya karena sejarah tidak mencatat. Ketika Ba'alawi mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, tentu moyangnya juga masyhur. Tentu hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir terekam dalam catatan sejarah. Nyatanya kitab Al-Qatul Yaman bi Ahlil Bait tidak menemukan sejarah Ahmad bin Isa Al-Muhajir hijrah ke Yaman. Jadi yang dirangkum dalam kitab ini ada 33 keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani, jumlahnya 26 yang hijrah ke Yaman, dan yang 7 jalur Al-Husaini yang hijrah ke Yaman. Tetapi tidak ada Ahmad bin Isa Al-Muhajir
tercatat dalam kitab ini. Berarti Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak tercatat sebagai orang yang hijrah ke Yaman. Dan ketika disebutkan dalam kitab-kitab Ba'alawi bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah ke Yaman, sementara kitab-kitab tarikh non Ba'alawi tidak mencatat adanya Ahmad bin Isa al-Muhajir, berarti bisa dikatakan kitab-kitab Ba'alawi itu ngarang cerita. Berarti kesimpulannya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul sesuai kitab Alaqatul Yaman bi Ahlil Bait. Saya kira penonton bisa paham dari nama-nama yang saya bacakan secara keseluruhan, dan di sana tidak ada Ahmad bin Isa al-Muhajir sebagai keturunan Rasul yang hijrah ke Yaman. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan cucu Rasul, dan Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak hijrah ke Yaman karena sejarah tidak mencatatnya. Dengan begitu saya akhiri kajian kitab Alaqatul Yaman bi Ahlil Bait. Semoga makin mencerdaskan seluruh penonton. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.